Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan mengupdate kabar penting dari makroekonomi global, terutama dari Cina yang mulai pemangkasan suku bunga sebelum The Fed. Lalu kita pun akan membahas terkait saham Games yang hari ini memimpin kenaikan saham-saham di sektor batubara. Nah ini pun sebagai bukti ya bahwa investasi saham itu bisa dapat double profit. Yang pertama dari dividen plus capital gain-nya. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Kabar pertama datang dari militan Hutsi Yaman yang kabarnya kemarin menyerang Israel, sehingga Israel membalas serang kota di pelabuhan Yaman ya guys ya. Nah, saya khawatir ya kemarin bahwa harga minyak bisa melonjak tinggi lagi dan akan menjadi black swan ya, atau bisa saja anjlok ya untuk market saham dan juga kripto ataupun Bitcoin. Tapi pada kenyataannya ternyata harga minyak mentah crude oil WTI malah mengalami koreksi 3,38%. Tentu saja ini koreksi yang cukup dalam ya guys ya. Mengingat ketika harga minyak naik, inflasi bisa saja ikut naik ya. Tapi karena minyak mentahnya mengalami penurunan, baik itu crude oil WTI dan juga Brent oil ya, yang sama-sama terkoreksi untuk Brent sekitar 2,98%-an. Jadi untuk tingkat inflasi entah itu di Amerika dan beberapa negara lain, kita harapkan sih tidak ada kenaikan lagi gitu guys ya, agar pemangkasan suku bunga ini bisa lebih cepat lah dilakukan ya, meskipun jadwalnya tetap di bulan September seperti itu. Lalu kita pun mendapat berita ya guys ya dari Mahkamah Internasional di mana pendudukan Israel di Palestina ini dicap ilegal ya, yang juga menandakan bahwa pastinya akan ada genjatan senjata ya guys ya dari Israel terhadap penduduk sipil di Palestina, dan kita pun berharap memang peperangan ini segera dihentikan ya, karena tidak sesuai lah ya dengan ya penjajahan di atas dunia itu kan harus dihapuskan gitu guys ya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Nah jadi untuk inflasi ya saya rasa akan terus terkendali dan semoga saja masih di jalur yang tepat gitu guys ya, menuju ke inflasi 2% ya. Seperti dengan target The Fed inflasi 2%, maka akan dilakukan pemangkasan suku bunga seperti itu. Oke guys, jadi cukup aman ya untuk kita investasi dan masuk di saham-saham perbankan terutama, dan saham-saham lain yang hari ini juga rata-rata mengalami kenaikan gitu ya. Untuk saham banking ya meskipun kenaikannya tipis, tapi untuk saham batubara di beberapa hari ke belakang kita pun melihat ya memang kenaikannya cukup menarik gitu. Jadi teman-teman yang sudah buy on weakness saham sektor batubara, tidak ada salahnya kan kita beli saham murah ya, saham batubara di harga murah, tapi memang rutin bagi dividen ya. Maka ada dua potensi. Potensi pertama, kita bisa dapat dividennya, itu sudah pasti dapat dividen. Yang kedua adalah kita akan dapat capital gain-nya ketika harga sahamnya naik dan diapresiasi oleh market seperti itu. Kita mulai membahas ya guys ya, Bank Sentral Cina pangkas suku bunga acuan untuk jangka pendeknya, di mana PBOC atau People Bank of China memangkas suku bunga jangka pendek untuk pertama kalinya dalam hampir 1 tahun terakhir sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan pertumbuhan sambil bergeser ke arah kebijakan baru. PBOC menurunkan suku bunga reverse repo 7 hari sebesar 10 basis poin menjadi 1,7% seperti yang disampaikan pada hari Senin lalu. Pada hari Senin ini maksud saya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme operasi pasar terbuka dan meningkatkan dukungan finansial untuk perekonomian. Seperti disebut dalam pernyataan berikut ya guys ya. Pemangkasan suku bunga ini dilakukan setelah data resmi yang dirilis minggu lalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang melambat pada periode April sampai dengan Juni ke laju terburuk dalam 5 kuartal. Nah, jadi pemangkasan suku bunga ini sebagai stimulus ekonomi. Jadi teman-teman harus paham dulu nih, fungsi dari pemangkasan suku bunga itu apa sih? Kan kita sering banget ya membahas pemangkasan suku bunga. Pemangkasan suku bunga ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menstimulus ekonomi di sebuah negara. Ketika ekonomi sebuah negara itu ada perlambatan gitu guys ya, seperti yang terjadi pas COVID-19. Ya, The Fed itu langsung memangkas suku bunganya sampai 0 gitu guys. Jadi itu adalah fungsinya untuk menstimulus ekonomi yang berpotensi akan turun, akan melambat, dan juga agar terhindar dari resesi ekonomi gitu guys ya. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi Cina ini melambat ya pada periode April Juni, maka di sini pemerintah Cina ini atau Bank Sentral Cina PBOC juga tidak menunggu sampai The Fed memotong suku bunga terlebih dahulu gitu ya. Jadi apakah bisa sebuah negara memangkas suku bunga sebelum The Fed? Ya bisa, ya karena beberapa negara itu sudah mulai melakukan hal tersebut. Seperti Bank of Canada, lalu European Central Bank itu sudah memangkas
suku bunganya sebesar 25 basis poin. Lalu di sini untuk Cina juga mulai menstimulus ekonomi negaranya sendiri ya guys ya, dengan pemangkasan suku bunga jangka pendek sebesar 10%. Ya jadi hal ini mencerminkan ya bahwa mereka itu mungkin menyadari ya tekanan di bawah ya pada ekonomi Republik Rakyat Cina seperti itu. Jadi untuk Cina sendiri memang sudah melakukan tindakan ya dengan pemangkasan suku bunga meskipun untuk jangka pendek seperti itu. Jadi ini adalah sentimen yang positif juga dari negeri Cina, dan kita berharap ya industri di Cina itu tetap naik dan nikel kita dan batu bara kita juga bisa diekspor ke negeri Cina seperti itu. Ya meskipun kita pun sebenarnya kebanjiran ya barang-barang impor dari Cina ya, tapi semoga pemerintah bisa membatasi ya agar barang impor itu tidak terlalu banyak ya. Kalau misalkan ada barang impor untuk pembanding dengan barang domestik atau lokal itu nggak masalah, tapi kalau misalkan sudah membanjiri itu kan akan menjadi masalah ekonomi terutama untuk UMKM seperti itu. Lalu ada pernyataan lengkap dari Joe Biden yang katanya memilih mundur dari Pilpres Amerika Serikat ya guys ya. Pidatonya kemarin Joe Biden ini menggelar pidato ya, beliau mengundurkan diri dari pencalonan presiden tapi masih akan tetap mengisi kursi presiden sampai akhir jabatannya. Karena ini pun memang banyak sekali desakan gitu guys ya dari berbagai pihak ya, terutama di Partai Demokratnya sendiri yang juga mengusulkan bahwa Joe Biden ini tidak layak untuk melawan Donald Trump pada pemilu di November nanti. Jadi keputusan Biden untuk keluar dari pencapresan adalah demi kepentingan Partai Demokrat dan juga negara gitu guys ya. Padahal memang banyak sekali desakan mundur ya guys ya yang disuarakan oleh internal Partai Demokratnya sendiri seperti itu. Jadi penggantinya siapa? Kemungkinan Kamala Harris ya guys ya yang akan menggantikan Joe Biden. Tapi nanti kita akan tunggu rilis datanya ya, rilis siapa sih yang akan menjadi kandidat ya dari Partai Demokrat ya yang akan menggantikan Joe Biden melawan Donald Trump seperti itu. Bukan Harris katanya ya, pendukung Donald Trump ingin Biden sebagai lawan di pemilu ya. Kenapa seperti ini? Karena menurut para pendukungnya Donald Trump ya guys ya akan sangat mudah mengalahkan Joe Biden ya dalam pemilu kali ini. Ya Donald Trump pastinya akan sangat mudah ya mengalahkan Joe Biden karena image dari Joe Biden sendiri sudah kurang bagus gitu guys di mata publik Amerika Serikat. Nah, jadi untuk pendukungnya Donald Trump memang menginginkan bahwa Joe Biden lah yang maju, tapi dari Partai Demokratnya sendiri Joe Bidennya didesak untuk mundur gitu ya. Udah mundur aja lah, ganti sama kandidat yang lebih kuat seperti itu atau yang lebih muda mungkin ya. Nah, jadi apakah Donald Trump akan menang? Saya yakin ya 70% ini suara sudah ke Donald Trump ya. Nah, ada beberapa berita yang cukup menarik juga setelah kemarin Perdana Menteri ya, atau petinggi dari Rusia itu mendukung Donald Trump ya guys ya. Dan di sini pun teman-teman juga bisa baca guys. Telepon Zelensky katanya Donald Trump ini janji akhiri perang Rusia Ukraina. Mengakhiri perang ala Donald Trump itu bukan dengan ekspansi, bukan dengan mengalahkan Rusia, tapi dengan genjatan senjata. Ya karena Donald Trump ini dia punya pemikiran bahwa mensuplai senjata ya dengan nilai miliaran dolar gitu ya kepada Ukraina ini malah akan membuang-buang energi ya, malah akan membuang-buang keuangan ya, malah akan membuang-buang uang Amerika Serikat gitu guys ya hanya untuk membiayai perang gitu guys, karena perang itu sebenarnya tidak murah ya, pastinya akan ada yang dikorbankan dari sisi ekonomi dan juga beberapa sektor lain seperti itu. Jadi di sini memang Donald Trump ini ingin segera menghentikan perang, baik itu perang Rusia Ukraina dan semoga saja perang di Palestina ya guys ya yang digenosida oleh Israel juga segera berhenti, karena ya saya pun mendukung untuk pembebasan Palestina seperti itu. Oke guys, jadi penurunan inflasi Amerika Serikat ya bantu yakinkan The Fed dalam pemangkasan suku bunga, dan semoga saja nanti di eranya Donald Trump ya kita bisa melihat bahwa ekonomi Amerika, ekonomi Indonesia itu bisa bangkit kembali, bisa naik lagi, market saham bisa rebound lagi ya guys ya setelah kemarin adanya sell in May dan sempat terpuruk. Ya kita berharap masyarakat kita juga daya belinya semakin bagus ya, semakin pulih kembali lah. Pokoknya doa-doa yang terbaik lah untuk ekonomi kita saat ini ya, dimulai dari pemangkasan suku bunga oleh The Fed dan nantinya akan diikuti juga oleh pemangkasan suku bunga di Indonesia atau oleh Bank Indonesia. Seperti itu guys. Industri kripto berharap Trump menang pemilu ya guys ya dan bubarkan SEC. Nah, SEC ini adalah kumpulan ya dari ibaratnya apa ya?
kumpulan dari orang-orang penting lah ya di Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat gitu ya. Jadi ya SEC ini yang punya regulasi gitu terhadap aset-aset investasi seperti itu. Ya jadi para kripto ya orang-orang yang berinvestasi di kripto berharap bahwa Donald Trump ini bisa menang pemilu guys ya. Oke guys, selanjutnya kita akan melihat ya untuk mata uang kita rupiah ternyata ada sedikit pelemahan ke level 16.220 guys ya per 1 US dollarnya ya. Ada yang bilang juga karena ini ada kaitannya dengan pengunduran diri Joe Biden. Tapi saya rasa memang DXY-nya yang menguat ya. Karena ketika Donald Trump yang kuat, maka DXY juga akan optimis untuk bisa naik lagi sehingga akan memberatkan rupiah kita juga. Ya, tapi dengan adanya stimulus ekonomi dari pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September nanti, saya yakin bahwa ekonomi akan semakin membaik. Oke guys, untuk harga acuan batu bara, kita mulai bahas saham-saham sektor batu bara ya. Untuk harga acuan batu bara sebenarnya kenaikannya tipis saja 0,07% ya guys ya di level 135 USD per ton. Ini ada kenaikan ya sedikit dari sekitar 133 USD ke 135 USD. Sebenarnya kenaikannya tipis, tapi karena memang market makernya ingin menaikkan ya dan juga memarkup harga saham sektor batubara, ya yang terjadi adalah kenaikan atau pump ya terhadap saham-saham sektor batubara. Salah satunya adalah Gems yang hari ini menjadi pemimpin saham batubara ya dalam kenaikannya. Untuk Gems hari ini kenaikan sekitar 17% ya, bahkan lebih. Hari ini Gems sempat tembus di level 10 ribuan dan juga terlihat all time high kembali gitu guys. Jadi untuk Gems ini new all time high ya, dan kita melihat untuk labanya pada kuartal 2 belum rilis, sedangkan di kuartal 1 memang ada koreksi dari 3,4 triliun menjadi 2,7 triliun. Valuasi Gems secara PE ratio sangat menarik, tapi PBV-nya juga tidak murah ya. PBV-nya di angka 4,45 kali. Tapi sebenarnya rasio fundamental itu gini guys, rasio fundamental itu bisa mendukung kenaikan sebuah saham, namun tidak secara pasti fundamental yang paling bagus, angka rasio yang paling bagus akan naik paling tinggi. Itu tidak akan mesti seperti itu. Ya jadi di saham itu kan kita harus fleksibel, kita harus adaptasi juga. Ya ibaratnya dengan beberapa indikator seperti profitabilitas, ya NPM yang cukup tinggi 24%, lalu dari effectiveness juga ya di ROE-nya itu juga sangat tinggi 55%, return on asset-nya juga tinggi 33,9% dan rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun atau bahkan bisa 4 kali dalam setahun. Untuk Gems ini sebenarnya sudah menjadi indikator yang sangat kuat gitu ya untuk harga sahamnya bisa naik lagi, atau saham-saham yang teman-teman pegang mungkin ya di suatu hari nanti juga, atau di besok atau lusa atau mungkin bulan depan, minggu depan gitu ya, bisa saja naik tinggi seperti saham Gems ini. Jadi silakan teman-teman hold saham untuk investasi jangka panjang, usahakan yang rutin bagi dividen gitu guys ya, karena setidaknya meskipun harga sahamnya belum naik tapi kita akan dapat dividen secara rutin seperti itu. Jadi dividen yield untuk Gems karena harga sahamnya sudah naik ya disesuaikan, itu sekitar 6,48% ya. Mungkin kemarin sekitar 8%-an ya sebelum harga sahamnya naik. Dan untuk Gems juga saya akui ya guys ya, ini menjadi salah satu saham yang paling royal bagi dividen terutama di sektor batubara. Karena kenapa? Karena pada kuartal 1 ketika sudah mendapatkan EPS ya atau laba bersih di kuartal 1 ini langsung dibagikan sebagai dividen interim. Nah, teman-teman juga bisa lihat guys ya, dividen interim langsung dibagikan beberapa hari ya atau mungkin 1 mingguan lebih ya setelah pembagian dividen final. Nah, ini dividen finalnya ya ex-date di 29 Mei, lalu pada tanggal 11 Juni ex-date dividen interim. Ya jadi mungkin 2 minggu ya, 2 minggu kurang lah ya ini untuk pembagian dari dividen final ke dividen interim. Jadi ketika sudah bagi dividen final harga sahamnya langsung naik tinggi. Ya, lalu ada dividen interim, sempat ada dividen trap, langsung naik lagi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya saat ini terkena dividen trap di saham lain, ya di saham sektor lain, tidak usah khawatir gitu ya. Selama fundamentalnya bagus, bisnisnya masih berjalan, dan juga rutin bagi dividen, ya saya rasa teman-teman silahkan di hold saja, seperti itu. Jadi untuk Gems ya, kalau misal kita lihat di beberapa perdagangan di beberapa bulan lalu guys ya, sejak awal tahun 2024, sebenarnya pergerakannya cukup membosankan ya. Pergerakannya tidak terlalu signifikan. Ketika naik pun ya naik 3 hari sideways lagi gitu ya, turun 1 hari atau turun 3 hari sideways lagi, itu sebenarnya cukup membosankan. Tapi ketika ada sentimen dividen ya guys ya, ini menjadi sentimen yang sangat positif untuk sebuah saham. Menunjukkan yang pertama,
pengendalinya memang ingin bagi dividen, ada kepentingan untuk bagi dividen. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa perusahaan ini memang benar-benar profitable dan ingin membagikan profitnya itu kepada para pemegang sahamnya. Jadi teman-teman, ya kalau ingin dapat double profit, dividen plus capital gain, maka teman-teman masuk di saham yang rutin bagi dividen. Gitu aja, gitu guys ya. Fundamentalnya bagus, silahkan di hold. Dan rutin bagi dividen, teman-teman akan dapat dividennya. Nah, bukan hanya games ya, saham-saham sektor batubara juga hari ini memang rata-rata mengalami kenaikan ya guys ya. Coba kita reload dulu. Seperti Adro, Indi, ya, ABMM, itu kan sebelum rilis kuartal 2 labanya juga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk saham-saham perbankan seperti BBRI hari ini malah ada merah ya guys ya. Tapi nggak masalah jika ada koreksi ya kembali lagi. Ya teman-teman silahkan manfaatkan koreksinya untuk tambah muatan di saham perbankan. Memang untuk di IHSG ya guys ya, saya akui memang yang paling moncer pergerakannya ya adalah saham perbankan dan batubara gitu guys. Jadi kalau misal teman-teman ingin invest jangka panjang, pastikan dua sektor ini ada di portonya teman-teman. Either itu saham perbankan yang memiliki porsi yang juga disesuaikan, lalu ada juga saham-saham sektor batubara gitu guys ya, yang juga teman-teman harus pintar dalam memilah dan memilih saham-saham sektor batubara ya. Kita exit aja lah. Ya memang hari ini saham-saham batubara ya cukup unexpected bisa melanjutkan kenaikan seperti saham Adro ya, PTBA, Games, lalu ada Indi ya, Harum juga mulai ada tanda-tanda positif, UNTR juga sama gitu guys ya. Jadi silahkan di hold ya untuk saham-saham sektor batubara yang rutin bagi dividen ya, dan teman-teman yakin untuk invest jangka panjang. MBAP juga naik 1,6% guys ya, PTBA juga melanjutkan kenaikan 1,9%, lalu ada saham UNTR naik 2,5%. Silahkan di hold ya, silahkan hold untuk invest jangka panjang. BSSR juga sama, naik 1,2%. Oke guys, kita sudah membahas guys ya bagaimana prospek dari saham games ini ya, kedepannya akan sangat bagus karena volume pengangkatan batubara ya untuk produksi batubara juga sedang ditingkatkan, dan berharap dengan kenaikan harga acuan ini bisa lebih meningkatkan dari sisi pendapatan dan juga laba saham-saham di sektor batubara. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.